Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema merelakan mantan akan mempercepat mantan kembali kepada, ya. Jadi melupakan itu sulit, bahkan tidak mungkin untuk bisa kita lakukan, ya. Selama otak kita masih baik-baik saja, ya, tidak terkena amnesia dan seterusnya, maka selamanya mantan juga akan selalu hadir di dalam pikiran kita, ya. Waktu yang kemudian akan membuat kenangan-kenangan bersama mantan akan lebih memudar. Kalaulah ada kenangan-kenangan yang pahit, nah itu biasanya kenangan yang pahit itu akan pudar, ya, menyisakan segala kenangan yang indah bersama dia. Tetapi untuk betul-betul melupakan tadi, selama otak dan pikiran kita masih baik-baik saja, kita tidak akan bisa melupakan mantan, ya. Jangankan mantan, hal-hal yang kecil saja ketika kita masih sekolah di SD, sudah 30-40 tahun yang lalu, itu pun kita masih teringat. Apalagi mantan ini adalah sesuatu yang besar di dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah bisa melupakannya. Jadi melupakan itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi kita bisa merelakannya. Merelakan itu kan tidak lupa, tetapi kita berusaha menerima kenyataan bahwa sekarang dia sudah berpaling kepada orang ketiga. Bahwa sekarang dia sudah mengkhianati kita. Bahwa saat ini mantan bukan milik kita lagi. Ketika kita merelakan, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan mantan, kita tidak usah ambil pusing. Mau dia berfoto seperti apapun dengan orang ketiga, dengan pasangan barunya, tidak usah dilihat. Karena dia sudah bukan milik kita, ya. Dan dia pun tidak akan peduli, ya, dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita bersedih. Bahkan mungkin kesedihan kita itu akan membuat dia tambah bahagia, akan membuat dia tambah menjadi-jadi memamerkan pasangan barunya tadi. Nah, oleh karena itu, yang harus kita lakukan sekarang adalah belajar untuk merelakan. Karena merelakan itu jauh lebih memungkinkan daripada kita melupakan. Tadi, ya, merelakan itu bukan berarti kita melupakan, tetapi kita menerima kenyataan bahwa mantan sudah tidak menginginkan kita pada saat ini. Nah, sekarang, ya, ketika kita merelakan mantan, justru itulah yang akan mempercepat mantan kembali kepada kita. Daripada kita masih terus ngejar-ngejar dia, daripada kita berusaha untuk terus mendekati dia, daripada kita nangis-nangis setiap hari karena ngintip di Instagramnya dia terus pamer kemesraan bersama orang ketiga, merelakan itu justru akan mempercepat mantan kembali. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Jadi merelakan itu, ketika rasa kangen muncul, kita bisikkan kepada hati kita bahwa saat ini mantan sudah bukan milik kita. Saat kita kepikiran mantan, ya,
kita bisikkan doa ya, semoga mantan sadar dan kembali kepada kita lagi. Nah, itu yang terjadi secara internal di dalam diri kita. Tetapi secara eksternal dengan merelakan, kita tidak usah capek-capek lagi ya, melewati rumahnya, tidak usah capek-capek lagi mengintip media sosialnya, tidak usah nangis-nangis lagi ketika dia terus pamer kemesraan, karena toh kita sudah tidak peduli dengan apapun yang dia posting. Nah, jadi belajar untuk tidak peduli dengan apapun yang mantan lakukan itu kunci untuk merelakan mantan pada saat ini. Dengan merelakan, maka yang pertama, kita bisa fokus kepada pekerjaan kita. Kalau masih kuliah, kita bisa fokus kepada pendidikan kita. Itu kalau kita rela. Tapi kalau kita tidak rela, kita mau bekerja tidak bisa fokus, kita mau kuliah tidak bisa fokus, dan seterusnya. Akhirnya, mantan tidak bisa kita dapatkan, pekerjaan juga terbengkalai. Kita rela, kita bisa fokus kepada pekerjaan kita. Kita mengabaikan mantan terlebih dahulu. Kita fokus kepada pekerjaan, tujuan hidup kita, cita-cita kita, masa depan kita. Semakin cepat kita sukses, ya, semakin cepat kita memiliki sesuatu yang akan membuat mantan berpikir ulang mengkhianati kita. Ya, yang kedua, ketika kita merelakan mantan, doa-doa kita, ya, itu akan lebih cepat terkabulnya karena sekarang kita berdoa dengan kepasrahan. Ya, kalau kemarin-kemarin kita berdoa dengan ambisi yang sangat besar, sekarang kita berdoa dengan kepasrahan, dan berdoa dengan kepasrahan itu adalah kunci ya terpenuhinya segala keinginan dan cita-cita kita. Maka di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga kita diajarkan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Artinya ketika kita berserah diri, ketika kita pasrah itulah, maka saat itulah doa-doa kita agar mantan kembali terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.